Rasanya ya kita ini harus berhadapan dengan diri kita sendiri, berusaha menenangkan hati kita karena tidak enak saudara. Ketika banyak orang berkata-kata tentang kita, ketika banyak orang menceritakan yang jelek tentang kita, ketika keluarga kita sendiri, ketika orang-orang di sekeliling kita mungkin yang kita anggap dekat, tapi kita harus belajar. Baik, firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 3. Ya, Mazmur 3 ayat yang kedua, ketiga, dan ayat yang keempat. Mazmur 3 ayat 1 sampai ayat 4 ya. Firman Tuhan berkata, Mazmur 3 ayat 1 sampai 4, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ayat 2, ya Tuhan betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ayat 3, banyak orang yang berkata-kata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Dan ayat yang keempat di sana firman Tuhan berkata, jadi ini ketika Daud dikejar oleh anaknya ya. Ayat yang keempat di sana dikatakan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Saudara, Daud ya menulis satu mazmur ketika dia dikejar oleh anaknya sendiri yaitu Absalom. Ketika Daud menulis ini, ketika dia bukan sedang ada di atas tahta yang penuh dengan kuasa. Tapi saat Daud menulis ini dia sedang berada dalam sebuah pelarian karena dia akan dibunuh oleh anaknya sendiri. Ya, ini adalah satu keadaan yang tidak enak saudara. Ya, ketika Daud dikejar oleh anaknya sendiri, mau dibunuh oleh anaknya sendiri dan dia merasa sangat terjepit, tidak ada lagi tempat. Ya, bahkan dia merasa dia berkata di sana, ya Tuhan betapa banyaknya lawanku dan banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ya ketika kita menghadapi tekanan yang dari luar ya kita saudara, mungkin kita masih bisa kuat ketika kita masih punya keluarga yang mencintai kita. Tapi Daud dia punya musuh banyak dari luar sementara keluarganya sendiri, anak kandungnya sendiri yang mungkin dia harapkan bisa menjadi pembelanya justru juga menjadi orang yang ingin membunuh dia. Bayangkan tidak main-main, mereka ingin membunuh dia saudara. Saya percaya pergumulan hidup yang kita hadapi hari-hari ini tidak seberat apa yang Daud alami karena dia mau dibunuh oleh banyak orang. Karena itu dia merasa betapa banyaknya lawanku saudara. Hidup ini sangat tidak enak ketika kita ini punya musuh. Apalagi musuhnya itu orang terdekat. Ya kalau musuhnya orang luar ya bukan keluarga mungkin masih enak. Tapi hal yang paling menyakitkan itu adalah ketika kita ini dimusuhi oleh keluarga kita sendiri saudara. Yang kita rasa ya kita sudah berbuat baik kepada dia tetapi ternyata balasannya seperti itu. Bahkan Daud berkata, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Saudara ya, ketika dalam hidup ini orang banyak berkata-kata tentang kita, seringkali banyak manusia itu menjadi lemah ketika mendengarkan perkataan-perkataan negatif dari orang. Ya Daud pun punya mengalami banyak orang bergosip tentang dia, orang menceritakan tentang hidupnya. Saya pun juga mengalami banyak orang memfitnah saya. Rasanya ya kita ini harus berhadapan dengan diri kita sendiri, berusaha menenangkan hati kita karena tidak enak saudara. Ketika banyak orang berkata-kata tentang kita, ketika banyak orang menceritakan yang jelek tentang kita, ketika keluarga kita sendiri, ketika orang-orang di sekeliling kita mungkin yang kita anggap dekat, tapi kita harus belajar. Ya bahkan Daud berkata, orang-orang berkata tentang dia dan bukan hanya berkata tentang dia, tapi mereka berkata, ya Tuhan tidak menolongnya. Di mana pertolongan Tuhan? Ya lihat hidupnya sial, lihat hidupnya seperti itu. Ada saat-saat di mana Tuhan akan izinkan kita merasa ya aduh semua orang memusuhi kita, bahkan rasanya tidak ada pertolongan. Kita seolah-olah dipermalukan. Daud memiliki perasaan yang sama ketika dia dikejar anaknya, begitu banyak orang yang memusuhi dia. Ya saudara, dan ketika kita ada dalam sebuah keadaan yang rasanya tidak melihat pertolongan Tuhan. Mungkin engkau sakit gak sembuh-sembuh. Mungkin keadaan keuanganmu belum dipulihkan. Mungkin engkau punya masalah yang berat dan rasanya orang menghakimi. Ya mana Tuhannya?
Ya, dia tuh berdoa, dia tuh cari Tuhan, tapi di mana Tuhannya? Ya, dan ini adalah satu keadaan yang paling mematikan iman ketika kita merasa bahwa Tuhan tidak menolong kita. Rasanya di saat-saat sulit bagi kita sering kali tergoda untuk berpikir Tuhan tidak menolong kita. Bahkan ketika mendengarkan perkataan-perkataan orang tentang kita, tapi justru di situ sebaliknya saudara. Ya, apa yang Daud lakukan waktu kita mengalami juga tekanan hal yang sama. Ya, ketika kita difitnah, ketika kita dikata-katain dan merasa bahwa Tuhan tidak menolong kita, maka kita harus menguatkan diri kita sendiri dengan apa saudara? Dengan perkataan iman. Daud berkata di sana, dia bilang apa? Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Di saat kita sedang dalam keadaan tertekan, di saat semua orang memfitnah kita, mengata-ngatain kita, bahkan di saat orang berkata mungkin lihat Tuhan tidak menolong dia. Ya, mungkin juga kita merasa bahwa iya ya Tuhan kayaknya meninggalkan aku. Kenapa keadaanku gak berubah-berubah? Saat itu jugalah saudara, engkau harus berusaha menguatkan imanmu. Tidak ada orang lain yang bisa menguatkan engkau selain dirimu sendiri dengan Tuhan. Perkatakan firman. Itu adalah salah satu cara agar iman kita bangkit supaya keadaan kita baik. Jangan terpuruk dengan keadaan. Mungkin hari-hari ini engkau merasa sudah lemah, tapi saya mau berkata, bangkit saudara. Perkatakan firman Tuhan seperti Daud berkata, ya, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Perkatakan, aku percaya Engkau tempat pertolonganku Tuhan. Saya pernah mengalami masa-masa yang buruk, saya pernah mengalami hari-hari yang pahit, saya juga pernah mengalami ya masa-masa sulit dalam hidup saya. Rasanya Tuhan meninggalkan, rasanya tidak ada satu orang pun bisa menolong. Tapi di saat itulah saya selalu berkata, aku percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupku. Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Tidak ada orang lain yang bisa menguatkan saudara, hanya dirimu sendiri dengan Tuhan. Dengan memperkatakan firman, maka engkau akan kuat, engkau akan bangkit, dan engkau akan bersuka cita sebab pertolongan yang dari Tuhan itu akan datang cepat atau lambat, tergantung iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena itu mari kita selalu menguatkan diri kita dengan firman Tuhan. Jangan menyerah, jangan patah semangat, tapi tetap perkatakan semua hal yang baik dan itu akan terjadi.